Ini baru top berkelas. Publik auto bangga melihatnya. Jay Itzes tampil mengesankan dengan penyelamatan gemilang saat lawan Torino di lanjutan Serie A. Kenapa penampilan solid ini bisa jadi modal emas untuk Indonesia menghadapi pemain tangguh dari Arab dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ini dia. Alhamdulillah kabar baik bagi pecinta timnas Indonesia jelang laga krusial versus Arab Australia. NEC Nijmegen tak mau kehilangan bek kiri terbaiknya. Resmi perpanjang kontrak Calvin Verdonk sampai 2028. Langsung bisa fokus total untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa pusing soal klub baru. Ini dia. Pembenci STY auto kejang-kejang mendengar fakta baru ini. Diakui langsung oleh pemilik klub. Ternyata berkat sentuhan magis Sintayong, Sevilla tergoda dan sangat ingin rekrut pemain timnas Indonesia. Simak fakta menarik di balik keputusan klub Spanyol ini yang mengubah karir pemain kita dan apa artinya untuk masa depan timnas. Kejutan besar PSSI. Alhamdulillah publik bisa semakin bahagia melihatnya. Ada yang beda di skuad timnas Indonesia saat gelar latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak perubahan mengejutkan dan strategi baru yang bisa mengubah segalanya dan membuat lawan tak bisa berkutik di laga mendatang. Ini dia yang ditunggu. Akhirnya terungkap jelas. Jadwal lengkap skuad timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Temukan tanggal pentingnya rencana persiapan terbaru dan mengapa perjalanan ini bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia hadapi Arab. Auto gemparkan publik. Pelatih Persis Solo mengungkapkan keyakinan mengejutkan kenapa Ramadan Sananta dinilai sempurna untuk memimpin timnas Indonesia menghadapi Australia. Simak alasan besar di balik dukungan kuat ini dan apa artinya untuk laga penting mendatang. Drama besar mengguncang Malaysia. Saat timnas Indonesia fokus raih kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia, Presiden FAM justru terlibat kontroversi hebat. Ribut soal pelatih dan menuduh Kim Pengon tidak jujur tentang alasan mundur dari timnas Malaysia. Simak semua detail mengejutkan dan dampaknya untuk masa depan sepak bola di Asia. Ternyata tak ada yang sadar. Saat pemain dan pelatih Thailand U20 berapi-api ingin balas dendam, ternyata pelatih Indra Syafri dengan cerdik sengaja mengalah di laga versus Thailand. Simak strategi mengejutkan yang dirancang untuk mengecoh calon lawan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia dan apa dampaknya untuk masa depan timnas. Bisa menggemparkan publik. Peringatan mengejutkan untuk Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 kalah dari Thailand. Temukan apa yang harus dipertimbangkan untuk menghindari krisis dan meningkatkan performa timnas di kualifikasi Piala Asia U20. Tak habis pikir, hanya inikah satu-satunya hal yang bisa dibanggakan netizen Malaysia sambil menunggu Indonesia kalah? Masyarakat Malaysia heboh setelah timnas Indonesia kalah dari Thailand U20 dan mengklaim kemenangan beruntung lawan Argentina. Simak semua reaksi panas, kontroversi, dan apa artinya untuk rivalitas kedua tim ke depan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini dia. Alhamdulillah kabar baik bagi pecinta timnas Indonesia jelang laga krusial versus Arab Australia. NEC Nijmegen tak mau kehilangan bek kiri terbaiknya. Resmi perpanjang kontrak Calvin Verdonk sampai 2028. Langsung bisa fokus total untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa pusing soal klub baru. Bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan NEC Nijmegen. Sebenarnya Verdonk masih memiliki kontrak yang berlaku hingga tahun 2025, namun manajemen Nijmegen memberikan tawaran baru untuk mempertahankannya lebih lama.
Setelah diskusi, kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama hingga tahun 2028. Bek timnas Indonesia ini sudah mencatatkan 128 penampilan dengan menyumbangkan 7 gol dan 7 assist untuk klubnya. Selain Verdonk, rekan setimnya Philippe Sandler juga sepakat untuk memperpanjang kontraknya. Proses kesepakatan ini berlangsung dengan cepat karena kedua pemain langsung setuju dengan tawaran yang diberikan. Laporan dari Forza NEC menyebutkan Philippe Sandler dan Calvin Verdonk akan tetap menjadi bagian dari tim dengan balutan warna merah hijau hitam untuk waktu yang lebih lama. Kedua bek ini dengan cepat menandatangani kontrak baru yang mengikat mereka dengan NEC hingga tahun 2029 untuk Sandler dan 2028 untuk Verdonk. Pekan lalu Verdonk tampil solid saat NEC Nijmegen berhasil mengalahkan PEC Zwolle, bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pekan ketiga versi ESPN NL. Pada dua pertandingan sebelumnya melawan Twente FC dan AZ Alkmaar, Verdonk juga bermain penuh selama 90 menit. Meski kehadiran Verdonk sangat penting bagi Nijmegen, sebelumnya sempat muncul spekulasi mengenai masa depannya. Namun setelah penampilan solid di pertandingan pertama musim ini, Verdonk tampaknya memberikan sinyal bahwa dia akan bertahan lebih lama di NEC. Baik Sandler maupun Verdonk sebenarnya masih memiliki kontrak dengan NEC, hanya untuk 1 musim lagi, ungkap Forza NEC. Ini baru top berkelas. Publik auto bangga melihatnya. Jay Itzes tampil mengesankan dengan penyelamatan gemilang saat lawan Torino di lanjutan Serie A. Kenapa penampilan solid ini bisa jadi modal emas untuk Indonesia menghadapi pemain tangguh dari Arab dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Venezia harus menerima kekalahan pahit dalam laga kandang pertama mereka musim ini di Stadion Pierluigi Penzo setelah kalah tipis 1-0 dari Torino pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini memiliki nuansa emosional karena merupakan pertemuan pertama Venezia dengan mantan pelatih mereka, Paolo Vanoli, yang pernah membawa mereka meraih tiket promosi. Jay Itzes, pemain timnas Indonesia, kembali menjadi starter dan tampil solid sepanjang pertandingan. Ia bahkan membuat penyelamatan krusial pada menit ke-18 mencegah Torino mencetak gol dengan menghalau bola dari gawang Venezia yang sudah kosong meski mendapat tekanan dari dua pemain lawan. Sayangnya upaya keras Itzes dan lini belakang Venezia tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Torino berhasil mencetak gol kemenangan 4 menit sebelum pertandingan berakhir melalui sundulan Saul Coco yang memanfaatkan sepak pojok. Kekalahan ini membuat Venezia masih belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pertama Serie A musim ini dengan hanya 1 poin di tangan. Mereka kini berada di posisi ke-19, hanya 1 tingkat di atas Lecce yang berada di dasar klasemen. Sementara itu, Torino berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Meskipun lini belakang Venezia tampil cukup solid, masalah mereka di lini depan yang kesulitan mencetak gol membuat sulit bagi tim untuk meraih hasil positif. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kemenangan akan tetap menjadi hal yang sulit dicapai bagi Venezia. Setelah pertandingan ini, Jay Itzes akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal September. Selepas tugas internasional, Itzes akan kembali ke Serie A untuk menghadapi tantangan berat saat Venezia bertandang ke markas AC Milan di San Siro pada 15 September. Ini dia. Pembenci STY auto kejang-kejang mendengar fakta baru ini. Diakui langsung oleh pemilik klub. Ternyata berkat sentuhan magis Sintayong, Sevilla tergoda dan sangat ingin rekrut pemain timnas Indonesia. Simak fakta menarik di balik keputusan klub Spanyol ini yang mengubah karir pemain kita dan apa artinya untuk masa depan timnas. Klub sepak bola besar dari Spanyol, Sevilla, menyatakan keinginan mereka untuk merekrut pemain asal Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Jose Maria del Nido menyebutkan bahwa timnya sangat berharap bisa segera menambah pemain asal Indonesia ke dalam skuad mereka.
Ya, kami memang memiliki tim internasional dengan beberapa pemain yang ingin melanjutkan karir olahraga mereka di sini. Salah satunya adalah pemain asal Indonesia, ujar Jose Maria Del Nido Carrasco. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati kehadiran lebih banyak pemain dari Indonesia dalam tim kami, tambah Jose Maria. Dia juga menjelaskan mengapa Sevilla tertarik untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Ketertarikan ini berkaitan dengan kemajuan pesat yang dicapai oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Prestasi tersebut termasuk naiknya peringkat FIFA Timnas Indonesia dan keberhasilan mereka mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Jelas terlihat bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang, kata Del Nido Carrasco. Timnas Indonesia semakin menunjukkan kemajuan di peringkat FIFA dan berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Ada banyak faktor lain yang turut mendukung kemajuan ini, lanjutnya. Untuk itu peningkatan tersebut harus terus dilakukan secara konsisten dengan investasi dalam infrastruktur serta kerja keras dari para profesional, baik pemain maupun pelatih. Selain itu, Sevilla juga memiliki niat untuk memajukan sepak bola Indonesia dengan berbagi pengetahuan kepada federasi dan klub-klub di Indonesia. Ada semangat besar dari penggemar olahraga dan sepak bola di Indonesia. Dan kami melihat pertumbuhan pesat ini dari meningkatnya jumlah pengikut Sevilla FC di media sosial di negara tersebut. Jelas Jose Maria. Kami juga terbuka untuk menyumbangkan pengetahuan olahraga kami kepada federasi dan klub-klub di Indonesia agar mereka terus berkembang di negara ini dan pasar sepak bola yang berkembang, tutup Jose. Kejutan besar PSSI. Alhamdulillah publik bisa semakin bahagia melihatnya. Ada yang beda di skuad timnas Indonesia saat gelar latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak perubahan mengejutkan dan strategi baru yang bisa mengubah segalanya dan membuat lawan tak bisa berkutik di laga mendatang. Dalam persiapan menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesi latihan perdana tim nasional Indonesia terasa berbeda. Perbedaan itu terlihat dari penggunaan jersey latihan baru oleh para pemain Garuda saat pemusatan latihan di lapangan ABC Senayan pada Jumat 30 Agustus kemarin. Pemusatan latihan ini diadakan sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pertandingan terdekat timnas Indonesia adalah melawan Arab Saudi. Pertandingan antara Timnas Arab Saudi dan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Berdasarkan pengamatan dari MNC Portal Indonesia di lokasi latihan, sesi latihan tersebut dimulai pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dalam latihan ini, 12 dari 26 pemain yang dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi telah hadir. Di antaranya Hernando Ari, Adi Satrio, Nado Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, Dimas Drajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, dan Hoki Caraka. Sementara itu 14 pemain yang bermain di luar negeri tidak mengikuti TC di Jakarta karena mereka akan langsung bergabung dengan tim di Arab Saudi. Latihan kali ini lebih berfokus pada menjaga kebugaran pemain karena mereka baru berkumpul secara penuh pada Kamis 29 Agustus lalu. Hal yang baru pada sesi latihan ini, para pemain timnas Indonesia mengenakan jersey latihan baru dengan kombinasi warna putih merah, sedangkan jersey kiper berwarna hitam putih. Tim pelatih menggunakan jersey berwarna biru dongker hijau. Direncanakan timnas Indonesia hanya akan melakukan 2 sesi latihan di Jakarta, yaitu pada Jumat dan Sabtu ini sebelum bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024. Ini dia yang ditunggu. Akhirnya terungkap jelas. Jadwal lengkap skuad timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Temukan tanggal pentingnya rencana persiapan terbaru dan mengapa perjalanan ini bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia hadapi Arab.
Tim nasional Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Tim Garuda, sebutan untuk Timnas Indonesia, akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan fase grup C. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah pada 6 September 2024. Sumarji menjelaskan bahwa setelah berkumpul di Jakarta pada Kamis 29 Agustus lalu, tim asuhan Shin Tae-yong tidak akan berlama-lama di Jakarta. Mereka akan segera melanjutkan persiapan di Arab Saudi. Tim akan berangkat dari Jakarta pada hari Minggu pukul 11.30 siang waktu Indonesia Barat, kata Sumarji kepada media. Sumarji juga menjelaskan bahwa Hernando Ari dan rekan-rekannya akan terlebih dahulu melakukan latihan di Jakarta untuk menjaga kebugaran. Namun latihan ini tidak akan dilakukan dengan skuad lengkap. Latihan perdana berlangsung pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di lapangan ABC Senayan, tambah Sumarji. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa 12 dari 26 pemain yang dipanggil semua telah mengikuti latihan perdana ini. Nova pun mengungkapkan bahwa semua pemain aman dan dalam kondisi baik. Ke-12 pemain ini adalah mereka yang saat ini berkarir di Indonesia, sementara sisanya bermain di luar negeri. Semua 12 pemain sudah berkumpul dan semuanya dalam kondisi baik, kata Nova kepada media. Auto gemparkan publik. Pelatih Persis Solo mengungkapkan keyakinan mengejutkan kenapa Ramadan Sananta dinilai sempurna untuk memimpin Timnas Indonesia menghadapi Australia. Simak alasan besar di balik dukungan kuat ini dan apa artinya untuk laga penting mendatang. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, sangat mendukung pemanggilan Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia. Menurut Seslija, Sananta adalah pilihan yang tepat bagi Shin Tae-yong untuk dimainkan dalam pertandingan melawan Australia. Sananta termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 21 tahun ini adalah satu-satunya wakil dari Persis Solo dalam tim tersebut. Seslija yakin bahwa Sananta akan cocok dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pelatih asal Bosnia dan Herzegovina itu menilai bahwa Sananta sangat sesuai untuk menghadapi Australia yang dikenal memiliki pemain dengan postur tubuh tinggi. Melihat kebutuhan pelatih Timnas Indonesia untuk sistem permainannya, Sananta adalah tipe pemain yang dibutuhkan, kata Seslija sebagaimana dikutip dari laman resmi PT LIB. Sananta adalah penyerang yang memiliki kecepatan dan kekuatan. Menurut saya, Sananta adalah pilihan yang bagus untuk pertandingan melawan Australia nanti, jelas Seslija. Timnas Indonesia akan bertanding melawan 5 tim di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Timnas Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang untuk memperebutkan tiket ke putaran utama turnamen. Pada 2 pertandingan awal, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Arab Saudi dan Australia. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Diharapkan Sananta dan rekan-rekannya dapat meraih hasil positif dalam 2 pertandingan awal ini. Nah gini dong mantap. PSS Sleman doakan Hoki Caraka dan Timnas Indonesia raih hasil terbaik. Simak mengapa dukungan emosional ini bisa menjadi kunci kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan apa harapan mereka untuk masa depan Timnas. Ini dia detail lengkapnya. Manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, menyampaikan harapannya untuk keberhasilan Hoki Caraka dan Timnas Indonesia. Ia berharap bahwa striker muda ini dapat membantu skuad Garuda meraih prestasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hoki Caraka adalah satu-satunya pemain dari PSS Sleman yang berhasil masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini. Meskipun demikian, ia harus bersaing dengan striker lainnya seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta untuk mendapatkan tempat sebagai pemain utama. Leonard berharap Hoki dapat menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan posisi utama di timnas Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya kerja keras baik di dalam maupun di luar lapangan bagi pemain berusia 19 tahun itu. Kami dari tim PSS sangat bangga Hoki kembali dipercaya untuk membela timnas. Dengan pengalaman yang dia miliki, kami yakin dia mampu bersaing di timnas nanti, kata Leonard seperti dikutip dari laman resmi PT LIB. Pesan saya untuk Hoki adalah agar dia bisa memberikan performa terbaiknya, tidak hanya jelas Leonard. Timnas Indonesia akan segera menghadapi dua lawan berat, yaitu Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City Jeddah pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Leonard optimis bahwa timnas Indonesia memiliki peluang bagus dalam dua pertandingan tersebut. Mengenai peluang timnas Indonesia, kita tahu bahwa kedua lawan yang akan dihadapi nanti bukanlah lawan yang mudah, ungkap Leonard. Tapi dengan komposisi pemain yang ada, semoga Indonesia bisa menjalani dua pertandingan tersebut dengan baik dan meraih poin, tegas Leonard. Drama besar mengguncang Malaysia. Saat timnas Indonesia fokus raih kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia, Presiden FAM justru terlibat kontroversi hebat. Ribut soal pelatih dan menuduh Kim Pen-gon tidak jujur tentang alasan mundur dari timnas Malaysia. Simak semua detail mengejutkan dan dampaknya untuk masa depan sepak bola di Asia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Hamidin Moh Amin mengkritik Kim Pen-gon setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Malaysia, Harimau Malaya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 29 Agustus lalu, Hamidin mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap keputusan Kim Pen-gon yang menurutnya kurang transparan. Hamidin menuduh Kim Pen-gon tidak sepenuhnya jujur terkait alasan pengunduran dirinya dari FAM. Kim Pen-gon mengklaim bahwa alasan keluargalah yang membuatnya harus meninggalkan posisinya. Namun Hamidin berpendapat bahwa seharusnya Kim Pen-gon lebih terbuka mengenai niatnya untuk bergabung dengan klub Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Hamidin mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Kim Pen-gon selama 3 hari berturut-turut untuk membahas masalah ini. Setelah pertandingan melawan Taiwan, dia pergi berlibur dan ketika kembali, dia mendesak untuk mengakhiri kontrak lebih awal, jelas Hamidin. Dua wakil presiden FAM turut menjadi saksi ketika Kim Pen-gon menyatakan bahwa ia memiliki masalah keluarga. Hamidin sempat meminta Kim Pen-gon untuk mempertimbangkan bertahan setidaknya hingga akhir tahun depan agar ada waktu untuk mencari penggantinya. Namun, Kim Pen-gon tetap bersikeras ingin memutuskan kontraknya. Setelah berdiskusi dengan panitia, Hamidin akhirnya setuju dengan keputusan tersebut meskipun merasa alasan yang diberikan tidak cukup kuat. Saya tahu para penggemar akan marah kepada FAM, jelas Hamidin. Lebih lanjut, Hamidin menyatakan bahwa cara Kim Pen-gon keluar dari FAM tidak profesional. Ia merasa kecewa setelah mengetahui bahwa Kim Pen-gon sudah bernegosiasi dengan Ulsan Hyundai sebelum meninggalkan FAM. Ini menunjukkan bahwa dia tidak profesional. Akhirnya FAM yang dirugikan, kami tidak bisa disalahkan dalam hal ini, kata Hamidin. Keputusan mundurnya Kim Pen-gon juga memicu reaksi dari kelompok pendukung Harimau Malaya yang mengancam akan memboikot Piala Merdeka 2024 yang akan berlangsung bulan depan. Menanggapi hal ini, Hamidin meminta para supporter, terutama Ultras Malaya, untuk mempertimbangkan kembali niat mereka. Inilah saatnya para supporter mendukung tim dalam upaya kita untuk terus meningkatkan peringkat dan itu harapan saya. Jika mereka ingin mengetahui fakta sebenarnya, mereka bisa datang dan berbicara dengan petinggi FAM. Saya berharap mereka bisa mendukung tim lagi, jelas Hamidin.
Ternyata tak ada yang sadar. Saat pemain dan pelatih Thailand U20 berapi-api ingin balas dendam, ternyata pelatih Indra Syafri dengan cerdik sengaja mengalah di laga versus Thailand. Simak strategi mengejutkan yang dirancang untuk mengecoh calon lawan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia dan apa dampaknya untuk masa depan timnas. Tim nasional Indonesia U20 mengalami kekalahan dari Thailand U20 dalam pertandingan kedua Seoul Earthon 2024 yang berlangsung pada Jumat kemarin. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa kekalahan ini terjadi karena Garuda Nusantara tidak menurunkan kekuatan terbaiknya. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Mokdong Seoul itu, Indra Syafri memilih untuk tidak menurunkan para pemain utamanya. Keputusan ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan bermain kepada pemain lain, mengingat pertandingan tersebut adalah bagian dari uji coba. Indra Syafri menjelaskan bahwa dia tidak terlalu fokus pada hasil kemenangan dalam pertandingan melawan Thailand U20. Sebaliknya, pertandingan ini digunakan untuk menguji beberapa pemain yang belum tampil di laga sebelumnya, serta untuk mencoba berbagai taktik. Kami melawan Thailand dengan susunan pemain yang berbeda. Tujuan kami di turnamen ini adalah untuk mencoba pemain baru, dan itu sangat penting. Kami ingin melihat apakah mereka benar-benar memiliki kualitas yang diperlukan atau tidak. Jadi, memang ada perubahan dalam susunan tim, kata Indra Syafri usai pertandingan. Di babak kedua, kami mencoba melakukan pergantian dengan memasukkan 2 hingga 3 pemain baru, jelas Indra Syafri. Asumsi pribadi admin Indra Syafri memang sengaja mengalah untuk mengecoh calon lawan di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ada spekulasi yang muncul bahwa Indra Syafri mungkin sengaja tidak menurunkan kekuatan terbaik timnas Indonesia U20 dalam pertandingan melawan Thailand. Tujuannya bisa jadi untuk mengecoh calon lawan mereka di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan datang. Dengan tidak menunjukkan semua kemampuan terbaik tim, Indra Syafri mungkin ingin menghindari pengungkapan strategi dan kekuatan penuh Garuda Nusantara kepada tim-tim seperti Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, yang akan menjadi lawan mereka di grup F pada ajang kualifikasi yang berlangsung pada 21-29 September 2024. Keputusan untuk mencoba pemain baru dan melakukan perubahan taktik dalam pertandingan uji coba ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indra Syafri. Dia mungkin ingin memastikan bahwa saat pertandingan kualifikasi dimulai, timnas Indonesia U20 bisa tampil maksimal tanpa lawan yang sudah terlalu memahami kekuatan mereka. Bisa menggemparkan publik. Peringatan mengejutkan untuk Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 kalah dari Thailand. Temukan apa yang harus dipertimbangkan untuk menghindari krisis dan meningkatkan performa timnas di kualifikasi Piala Asia U20. Ketua PSSI Erick Thohir kembali mengingatkan timnas Indonesia U20 untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan tanpa memandang siapa lawannya. Erick menegaskan bahwa Garuda Muda harus bermain maksimal, terutama ketika menghadapi tim dari Asia Tenggara. Setelah berhasil mengalahkan Argentina U20 dengan skor 2-1, timnas Indonesia U20 justru mengalami kekalahan saat melawan Thailand U20. Dalam pertandingan kedua mereka di Seoul Earthon 2024 yang digelar di Stadion Mokdong pada Jumat kemarin, Garuda Muda kalah 0-2 dari Thailand. Erick Thohir menekankan pentingnya terus mendukung timnas Indonesia U20 baik saat mereka menang maupun kalah. Ia juga mengingatkan para pemain untuk selalu memberikan performa terbaik, terutama dalam laga-laga melawan lawan dari Asia Tenggara. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia usia muda baik kalah ataupun menang. Seperti yang saya ingatkan kemarin, harus memberikan performa terbaik melawan siapapun, terutama untuk lawan dari Asia Tenggara, ujar Erick Thohir. Kita pasti bisa lebih baik, semangat Indonesia, tegas Erick. Timnas Indonesia U20 akan kembali bertanding dalam ajang Seoul Earthon 2024 dengan lawan berikutnya adalah Korea Selatan. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Mokdong pada Minggu besok.
Turnamen ini juga merupakan bagian dari persiapan Garuda Muda menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025, di mana mereka akan menjadi tuan rumah grup F pada akhir September 2024. Tak habis pikir, hanya inikah satu-satunya hal yang bisa dibanggakan netizen Malaysia sambil menunggu Indonesia kalah? Masyarakat Malaysia heboh setelah timnas Indonesia kalah dari Thailand U20 dan mengklaim kemenangan beruntung lawan Argentina. Simak semua reaksi panas, kontroversi, dan apa artinya untuk rivalitas kedua tim ke depan. Masyarakat Malaysia ramai membicarakan kekalahan timnas Indonesia U20 dari timnas Thailand dengan skor 0-2. Pada matchday kedua Seoul Earth On 2024 yang berlangsung di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan. Netizen Malaysia di akun Twitter mengejek timnas Indonesia U20, mengklaim bahwa kemenangan mereka melawan Argentina U20 sebelumnya hanya karena keberuntungan. Menurut akun tersebut, kemenangan Indonesia atas Argentina U20 hanyalah kebetulan belaka. Menurut saya itu hanya keberuntungan ketika Indonesia mengalahkan Argentina U20. Sementara 11 lawan 11 membuktikan Thailand masih menjadi halangan, tulis netizen Malaysia. Ia mengaku juga menyoroti insiden wasit yang dianggap melakukan kesalahan, namun ia malah mendukung wasit itu. Pada akhir pertandingan, wasit secara tidak sengaja menabrak salah satu pemain timnas Indonesia U20 yang kemudian memungkinkan Thailand mencetak gol kedua melalui Ratthapum Phangkhachorn di menit-menit terakhir. Wah, kerja bagus dari wasit yang berhasil menghentikan Indonesia. Sekarang saya bisa melihat gol kedua yang terjadi di menit terakhir sebagai sebuah lelucon, tulis netizen tersebut. Kekalahan dari Thailand membuat timnas Indonesia U20 menghadapi kenyataan yang lebih keras, seolah-olah kemenangan mereka atas Argentina terlupakan setelah kekalahan ini. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 akan menghadapi Korea Selatan pada matchday terakhir Seoul Earth On 2024 yang akan berlangsung pada Minggu 1 September besok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 sebelum bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Babak kualifikasi ini akan digelar di Indonesia pada 25 hingga 29 September 2024, di mana timnas Indonesia U20 berada di grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste.